Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Mohon maaf ya apabila video kali ini suaranya agak bising dengan kendaraan, karena lokasinya itu berada persis di jalan raya, di jalan provinsi. Ya mungkin bagi para penonton yang sering berlalu lalang, sering lewat dari Majalengka ke Sumedang via jalur Wado, ya udah tahu nih ini berada di mana. Ya, ini tuh berada di daerah Sukatali, Sumedang ya. Karena di depan sana itu banyak sekali para penjual sawo, jongkok sawo. Karena daerah Sukatali ini merupakan salah satu daerah atau desa penghasil sawo terbesar mungkin ya di Kabupaten Sumedang. Dan gak sengaja nih Kang Hakim melihat ada satu rumah, dan rumah ini tuh sangat unik banget ya teman-teman. Kenapa Kang Hakim bilang unik? Karena rumahnya itu dikelilingi jalan raya. Nah, jalan rayanya muter, muter ke sini nih. Nah, ke sebelah sini. Jadi posisi rumah ini itu berada persis di tengah-tengah jalan raya. Tadi Kang Hakim alhamdulillah ya udah mendapatkan izin sama pemilik rumahnya untuk bikin konten di sini. Namun karena takut keburu hujan, udah mendung seperti ini, ya langsung buru-buru opening di sini. Kang Hakim juga belum kenalan siapa sih pemilik rumah tersebut. Nanti kita kenalan lagi deh sama pemilik rumahnya. Dan di sini tuh yang tinggalnya itu seorang perempuan dan juga seorang laki-laki. Yang penasaran seperti apa kisahnya? Ya tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Dan jalan ini juga terkenal jalur tengkorak ya, karena sering banget terjadi kecelakaan. Bahkan tadi sedikit Kang Hakim ngobrol sama pemilik rumahnya, katanya kalau yang namanya makhluk goib, makhluk halus, atau yang namanya hantu itu udah gak asing lagi, udah gak aneh lagi bagi mereka. Karena mereka itu tinggal di sini tuh dari kecil sampai sekarang udah puluhan tahun. Wih, merinding ya. Ada cerita mistisnya juga ternyata. Untuk para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Dan di depan kita juga nih ada batu besar nih. Ada batu besar, kenapa nggak dicopot, dipindahin atau gimana? Atau mungkin batu ini nggak bisa dipindahkan ya? Ya udah, kita ngobrol aja langsung yuk sama pemilik rumah ini. Tuh pemilik rumahnya kebetulan lagi ada di depan, lagi pada nyantai. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Aduh, Bapak, kenalin Pak, Hakim Pak dari Bantarujeg. Sebenarnya kita udah ketemu tadi apa ya, cuman belum kenalan karena takut keburu hujan maksudnya gitu ya. Oh ini tuh sama Bapak siapa Pak namanya? Pak Ujun. Pak Ujun. Kalau Ibu, aduh ibunya lagi nyuci piring. Nyuci piring. Ya. Lagi sibuk atau? Iya lagi sibuk nih. Ini sama Ibu siapa? Maaf. Ibu Eti Sulastri. Ibu Eti Sulastri. Ibu Eti Sulastri. Berarti saya panggilnya Ibu Eti aja? Iya. Atau siapa? Enaknya apa? Ibu Eti Sulastri aja. Ibu Eti Sulastri. Oke, iya. Siap. Ibu, tapi sebelum kita ngobrol, saya teh pengen lihat-lihat dulu ya Bu ya, Pak ya. Boleh. Rumahnya, karena rumahnya itu unik. Nah, di bawah ini jalan raya nih. Ya, ini jalan, belokan. Belakang jalan ya. Jadi jalan itu muter, ya, mengelilingi rumahnya Ibu Eti Sulastri. Ini punya saya. Oh, punya Ibu. Ini tanahnya diwakafkan orang tua saya, bikin jalan ini sekeliling ini. Oh, bikin jalan di sekeliling ini. Iya, luar biasa, Masya Allah. Ibu Eti berarti tinggal di sini udah berapa tahun Bu Eti? Udah ada 20 tahunan. 20 tahun? Iya, tinggal di sini. Tadinya di Sukatali. Di Sukatali. Iya. Terus pindah ke sini. Pindah ke sini. Sama ayahnya udah meninggal tahun 70. 70. Ya, dulu lagi saya kecil. Oh, masih kecil. Ditinggal kecil. Meninggal sama Bapak. Iya. Kalau Ibu? Ibu meninggalnya tahun 2014. 2014. Iya. Dan sekarang tinggal sama suami di sini. Sama adek aja. Oh, adek, bukan suami? Bukan, adek saya. Oh, adek. Suami saya mah diambil orang. Waduh, diambil orang gimana tuh Bu? Iya, ada yang ngambil orang itu, orang Kuningan, ngaku-ngaku perawan tapi udah punya anak 2. Oh, jadi
direbut sama pelakor. Iya. Nah begitu. Tapi ibu dari suami punya anak? Enggak. Oh, nggak punya anak. Enggak. Oh. Cuman berdua aja di sini Berdua, sama adek. sama gitu, adek ya. Berarti dari suami yang dulu nggak punya anak ya bu ya? Enggak. Nggak punya anak. Enggak. Siap ibu. Nah, jadi ibu Ed ini saya kira sepasang suami istri, ternyata adik kakak. Adek kakak. Iya. Berarti Pak Uju juga istrinya udah nggak ada? Belum punya istri, Kang Ujun mah. Oh. Masih bujangan. Oh, masih bukan. Belum. Oh, iya, iya. Nggak punya usaha. Siap. Belum punya usaha. Berarti kalau sekarang kegiatan sehari-hari aktivitas lah. Aktivitas, Kerja apa bu? saya kerja apa aja, nanam-nanam cikur, nanam-nanam pohon pepaya, nanam-nanam pohon singkong, gitu aja. Berarti tanah ini sampai sana milik ibu? Iya, semuanya sekeliling ini 200 bata. 200 bata. Iya. Dan kenapa dulu yang nggak ada pembebasan lahan buat jalannya motong, biar dari sana tuh lurus langsung? Iya, kan dulu orang tua saya lagi belum ada, saya juga. Udah dibikin jalan buat disodakohkan gitu, jalan buat jalan, nggak dijual. Jadi kan kemarin ada yang hot mic di sini. Kan itu kekurangan makanan, saya yang tanggung jawab seminggu ngasih makan. Alhamdulillah, masya Allah sekali ya bu. Alhamdulillah, ibu mah punya apa-apa juga. Tuh limus diambil di pohonnya, keliling tetangga dikasih semua. Alhamdulillah, masya Allah sangat baik hati sekali ternyata Iya. ibu Ed ini. Dan ini bu, maaf, sekarang kan ini udah kota lah, udah rame ya, jalur provinsi juga. Sempat ada penawaran gak dari pemerintah tanahnya dibeli buat dibikinin jalan atau apa? Enggak. Oh, nggak pernah. Enggak. Dan ini gimana? Enggak. Oh, nggak dijual. Nggak dijual. Oke. Nggak punya lagi. Iya kan, kalau misalkan itu harganya tinggi kan bisa pindah bu. Oh, udah ada 50 orang mah yang kesini. Yang bawa uang 1 miliar juga udah ada. Waduh, gimana pak? Udah ada yang 1 koper? Ya iya, tapi bukannya sekeliling ini mau minta dibelinya, cuman itu dulu tuh, itu sedikit. Yang Boleh bu kesini bu, lihat tunjukin yang mana bu? Sama ibu itu yuk. Ini sempat ditawar uangnya 1 koper. Iya. Berapa miliar itu bu? Ya tahu ada yang nawar 1 miliar. Ini kan bagus sekali di sini kalau bikin apa-apa juga. Nah, yang ditanam pohon singkong itu. Mana yang di depan ini? Yang di depan ini berarti? Iya. Oke. Yang di depan ini sempat ada yang nawar uangnya sampai 1 koper. Iya. 1 miliar. Iya. Dan sama ibu nggak dikasih? Dikasihin, habis nggak punya lagi. Nggak punya lagi. Nggak punya lagi tanahnya tuh sawah kan ada yang ditipu saudara saya lagi kecil. Kalau saya sekarang nggak beli beras, kalau itu mah dulu mah jual padi gitu. Dan Siap. tuh sawahnya ada lebih dari 100 bata ditipu sama uang yang udah mau mati. Ya udah, itu mah urusan keluarga ibu ya bu ya, Iya. bukan urusan saya. Iya. Dan ini saya fokusnya ke sini. Ini sempat ada yang mau nawar 1 miliar, cuman kotakan ini aja. Iya. Karena pemandangannya bagus, sawah, terus bawah jalan, samping juga jalan. Iya. Kenapa ibu nggak dijual aja? Kalau 1 miliar kan ibu bisa beli rumah mewah. Enggak, saya masih berat. Masih berat ya bu. Terus Masih berat, ini peninggalan orang tua sih. oke, yuk kita di sana yuk bu, ngobrolnya yuk. Soalnya kalau di sini bising kendaraan ya bu ya. Iya. Bu, kan tadi kata ibu udah ada 50 orang lebih yang nawar tanah ini. Iya. Itu kan yang nawar 1 miliar. Ada yang nawar berapa lagi bu? Ya. Ada yang bawa 1 koper aja. Bawa uang 1 koper? Iya. Orang mana? Ya orang Cina kali, tahu orang mana, dari Bandung bilangnya. Oh, jadi orang Cina bawa uang 1 koper, Iya. mau beli tanah ibu. Iya. Asli duitnya bu? Ya asli. Waduh, kalau saya udah langsung dijual bu. Pindah ke rumah yang lebih bagus gitu. Saya kan sayang gitu. Bener ya bu ya. Ibu boleh lihat kondisi dalam rumahnya kayak gimana sih?
Boleh nggak? Bikinin rumah. Boleh nggak Bu lihat dalaman rumahnya? Sayang banget ya. Itu tanah sebesar itu. Paling berapa bata sih Bu yang ditawar 1 miliar itu? Ada 25 bata. 25 bata ditawar 1 miliar. Tapi sama ibunya karena ini warisan dari orang tua sebagai jadi jimat ya Bu ya, bagi anaknya nggak dijual, nggak mau dilepas. Nah berarti ibu tinggal di sini berdua aja sama adek. Iya. Aduh, ini berarti ruang apa Bu? Ini mah tempat ini aja. Jangan malu kan ya mah. Ini kok ada boneka Bu? Boneka apa? Dasar Rian Gun Adi dasar. Oh, sengaja ditempel. Ya. Dasar. Itu dapurnya ke sana. Iya. Kalau kamar mandinya di mana? Saya dari tadi nggak lihat kamar mandi. Nggak punya. Nggak punya. Dan ini maaf, ini kayak dari tadi tuh ada tempe Ibu produksi ini. Iya enggak nih. Kan saudara bikin tempe kalau nggak habis gitu dikasihin ke sini buat para bentog apa aja buat bikin makanan gitu. Dan sama Ibu diolah bisa jadi keripik ya, gorengan Iya, kayak gitu ya. Gorengan. Boleh ke belakang Bu? Boleh. Silakan. Ini banyak air kayak gini, berarti buat mandi nih atau iya, buat minum, buat mandi. Buat minum, buat mandi di sini. Habisnya nggak punya pam. Oh, nggak punya pam. Waduh, hujan Bu. Apa? Itu hujan, takut itu jemuran udah diambil. Di mana? Hujan ini hujan. Hujan? Itu jemuran Ibu belum diambil. Di mana? Oh, udah semua ya? Ah, ya udah aman berarti kalau jemurannya udah diamanin ya Bu ya. Udah. Dikira teh ibunya lagi menjemur pakaian atau gimana gitu. Jadi kalau mandi juga di sini ya Bu ya? Ya di belakang aja. Oke yuk Bu, di luar lagi yuk. Yuk. Yuk di luar, ngobrolnya di luar lagi. Jadi ini tempat tinggalnya Ibu Eti bersama adik tercinta ya Bu ya? Iya. Tinggalnya di sini. Iya. Jadi setiap turun hujan Ibu ngambil air kayak gitu? Buat persediaan? Iya, buat Aduh. persediaan. Jadi kalau nggak ada hujan gimana pas lagi musim kemarau? Ya, di saudara yang rumahnya situ. Oh ada saudara juga? Ada yang masang pam. Gitu. Oh masang pam. Iya. Boleh Bu sambil duduk yuk ngobrolnya lah. Ya, boleh lah. Aduh. Dan tadi teh saya nggak sengaja di depan lihat ada batu besar banget itu. Iya. Itu nggak dipindahin Bu batunya? Batu enggak. Itu ada saya ngegali tahu-tahu ada Oh ada batu. batu ya kan dulunya ini tinggi. Tinggi ini daripada situ. Oh dulunya awalnya. Dulunya, tinggi ini gitu dibuang aja. Jadi bisa bikin rumah di sini. Oke. Gitu. Terus ini Bu, tadi kan kita sempat ngobrol sedikit waktu saya pas awal datang ke sini, minta izin ke Ibu ya Bu ya, Ya. minta izin Ya. untuk bikin konten di sini. Kata Ibu di sini tuh banyak sekali kisah mistis. Kalau jurig mah cek Ibu teh geus teu aneh. Kayaknya mau itu dulu. Boleh. Mau apa Bu? Siap, silakan. Nah ini suasana hujan di rumahnya Ibu Eti. Aduh, sangat tenang banget ya, sangat alah nyaman gimana gitu. Terus udaranya tuh bener-bener segar banget. Ya, Gimana Bu? Oh ya sok. Mau saya bantuin gak Bu? Udah. udah ada biar. Jadi buat penampungan air bersih buat mandi, buat masak kayak gitu ya, ngandelin air hujan seperti ini. Kalau misalkan nggak turun hujan ya minta ke saudaranya yang di seberang sana katanya. Kalau sekarang berarti Bapak nggak ada kerjaan Pak? Nggak kerja? Sama kena rongsokan ya orang. Oh karena rongsokan. Jadi udah selesai Pak nyari rongsoknya? Udah. Oh udah. Pagi. Oh pagi, berarti berangkat pagi pulang siang ya Bu ya? Siang ya. Jauh orang video. Terus gini Bu, maaf, tadi apa tuh cerita mistisnya yang pernah Ibu alami atau yang pernah Ibu Eti lihat? Lihat apa? Hantu? Oh, yang gitu. Kan ini tuh yang warung sawah itu. Ya. Kan orangnya meninggal teh ibu yang ngangkat. Badannya nih lidahnya ngambai segini, matanya belotot satu, kentes satu gitu kan. Jadi masih mau hidup kali ya.
Tabrakan di depan Bukan, itu tuh di warung. di warung. Di warung. Itu jadi kan dia ngajago sama ngajago kajin cina. Itu cina bingung di sabulan, cina di rumah teh tidur di tengah rumah, cina ada yang mau nyekek gitu. Nah, ya kejadian meninggal, saya yang bangunin, ada yang nungguin anak-anak di situ. Ini cina dimimin cina tidur apa kesurupan nggak bangun-bangun, dibangunin ke saya udah meninggal. Nah begitu 50 hari ya kalau nggak ngebauan gegedor ya kelihat badannya lagi hidup teh kesini gitu. Jadi suka ketuk pintu. Iya, suka ketuk pintu, tapi saya udah tahu ini bukan siapa-siapa, adik saya yang meninggal gitu. Terus ini Bu, kan katanya jalur itu jalur tengkorak. Ya. Sering terjadi kecelakaan. Iya. Itu setiap tahun atau setiap bulan pasti ada kecelakaan yang meninggal di sana. Dulu mah banyak bagi ibu bikin saung di sebelah situ. Kan banyak yang celaka, ibu yang ngobatin kayak puskesmas gitu. Bikin air hangat, dicuci, diobatin gitu ya. Ya bikin kebaikan lah gitu. Bantu orang yang jatuh itu, iya, yang kecelakaan itu. Ya, kan dari dulu udah lama. Nah, kesini mah tahun berapa ya? Tahun 24 gitu. Ya, sekarang tahun 25 baru ada lagi si bapak tentara yang itu. Yang dipungut lembutannya tuh orang tuanya di sini. Itu emang kenapa Bu bapak tentara itu? Jatuh. Terus jatuh gimana ceritanya? Jatuh, ya dibawa ke rumah sakit. Udah 8 hari dia nggak bangun-bangun. Nggak sadarkan diri. Masih koma gitu. Koma, ya tahu mati, tahu enggak. Tapi ini ayamnya yang dipakai ngemat si bapak itu ada di sini. Dipelihara. Pelihara udah besar kayak gini. Sekarang udah besar tuh. Di kandang ada. Oh, di kandang. Nah, ini Bu, kalau penjaga jalan ini kan biasanya suka ada penjaganya yang makhluk gaibnya tuh. Apa Bu yang di sini? Jin. Jin apa? Jin ini ini di belakang rumah saya. Laki-lakinya yang di situ, yang itu waktu itu ada saya ngajago itu perempuannya. Jadi kan, penjaga di sini tuh. Iya, kan jadi itu dia lagi pacaran, punya pacaran di situ 4 bulan. Kan itu jin juga perempuan punya rasa gitu. Punya rasa. Jadi tadinya mau saya yang mau dimatiin. Kenapa saya kerja di situ gosok-gosok sawo? Datang ini. Jangan laki-laki. Jangan cina. Itu cina yang berpacaran cina, jangan ini mah nggak punya dosa gitu ke ibu mah gitu. Nah, jadi kata Ibu Eti teman-teman ya, di depan sana itu ada jin perempuan. Iya. Yang tadi saya parkir motor mungkin ya Bu ya. Iya. Itu tuh warung. Yang di belakang itu jin laki-laki. Iya. Penjaga jalan ini. Bukan penjaga jalan ya. Suka gangguin lah. Ada aja gitu yang di sini, tapi sama saya mah nggak apa-apa. Mencama jadi pagiling disik deh gitu. Jadi kan ibu lagi mau sahur jam 2 bulan puasa kan, ya mirip kan orang yang saudara saya berdiri aja begini kan, udah saya tahu itu bukan jin, bukan orang, tapi jin kamu, jangan ganggu ya, minggir aja gitu. Iya. Minggir aja. Jadi ternyata serem juga di sini ya Bu ya. Iya, kalau ya bukan yang punya mah gitu. Ngeri aja ya Bu ya. Takut. Apalagi kalau misalkan malam di sini ya, saya juga sering lewat malam di sini, auranya itu beda banget ya Bu ya. Udah biasa gitu lewat. Sering kan
mertua di Sumedang, Di mana? di daerah Rancakalong. Rancakalong. Oh, sebelah situ. Tegal Kalong. Tegal Kalong mah dekat. Iya. Tegal Kalong bukan. Jadi sering lewat sini kalau malam tuh auranya di sini tuh beda banget. Terus juga katanya kalau di sini tuh jalur angker, jalur tengkorak sering terjadi kecelakaan maut. Dan kata Ibu Eti yang selamat tinggal di sini ternyata bener kalau di sini tuh ada penjaganya atau ada yang suka gangguinnya kayak gitu ya Bu ya. Tapi kan ada penjaganya lagi. Selembur ini ada di sini. Oh di sini. Iya. Kalau saya mah begini, saudara meninggal, saya mah udah ada yang bilang ke telinga saya. Terus si Ara meninggal katanya, ke telinga saya, yang di sini, yang duduk di sini. Nah, begitu berapa menit udah ada pengumuman. Iya betul. Oh jadi kalau kan ada saudara atau siapa yang mau meninggal suka ada yang bisikin ke telinga Ibu. Ada yang bilang nggak telinga Ibu. Wow. Nah, Ibu makan bukannya belagu ya, bukannya sombong, tapi Ibu suka nolong. Kesatunya mijit, Ya. keduanya kalau ada yang minta air, dan ilmunya dari orang tua di Sukatali sama dari Tagog. Jadi saya mah dari kecilnya puasa tapa kayak orang tua gitu, puasa biasa gitu, mati geni 3 hari 3 malam kan. Kalau ada yang minta tolong, saya kan mintanya ke Allah. Ku Allah kan dikasih gitu. Diijabah Doa gitu. Ibu dikasih air minum, orang yang sakit langsung sembuh. Ya. Orang yang rewel, anaknya nangis terus bisa berhenti gitu ya. Nah, gitu. Yang misalkan patah tulang atau gimana dipijit. Tetap Ibu mah ke Allah gitu. Iya, Cuman betul. suka lantaran doang Hanya sebagai pelantara karena kita meminta pertolongan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gitu. Siap Bu ya? Pak, maaf, boleh dimatiin nggak Pak? Kembali. Oh ya udah. Ya udah. Siapa tuh Ibu? Ibu makasih ya Bu atas waktunya. Udah diperkenankan saya untuk ngobrol sama Duda ini buat Ibu rezeki ya Bu ya. Nuhun ya. Siap Ibu. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ceritanya. Sing seueur deui rezekina. Amin. Supaya nanti kalau udah jalannya bukan jalannya, udah hujannya reda, kita lanjut ceritanya lagi ya Bu ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Ya sehubungan hujan deras banget, cuacanya kurang mendukung. Tadinya mau keliling-keliling lagi di sini, cuman hujan gede, jadi ya di cancel aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.